Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan, memperingati kebangkitan Yesus Kristus. Mari pagi hari ini kita mau menyembah Dia. Kita nyanyikan pujian mulia sembah Raja mulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Umatnya dipuji, ditinggikan. Haleluya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja, dipuji, ditinggikan. Haleluya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. Haleluya. 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 Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kembali kami bersyukur sebab memiliki Engkau.
Allah yang mati dan bangkit bagi setiap kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami mau bersorak-sorai, kami mau mengagungkan Engkau, Allah kami yang hidup dan bangkit. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memuji Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Puji Tuhan, kita terus memuji Tuhan sebab Dialah kekuatan dan mazmur kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Siapkan hati kita yang terbaik untuk kembali diisi oleh firman-Nya. Haleluya. Firman-Mu yang berkuasa untuk merubah setiap sikap hati kami. Haleluya. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Haleluya. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Haleluya. Firman-Mu yang kuasa berubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Teduhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Benar Tuhan, kami haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Haleluya. Firman-Mu yang kuasa merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Teduhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu, firman-Mu yang berkuasa. Haleluya. Firman-Mu yang berkuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Teduhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Benar Tuhan, kami haus akan firman-Mu. Kami butuh firman-Mu untuk mengubahkan setiap hidup kami. Kami butuh firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami buka tanah hati kami yang terbaik. Kami buka pikiran, telinga kami, mata kami tertuju kepada setiap kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami jemaat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Ibu Gembala Pendeta Febe.
Tuhan. Puji Tuhan. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Khususnya saya sapa jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana. Hari ini Yesus sudah bangkit. Haleluya. Ya, kita memperingati kembali Yesus sudah bangkit. Haleluya. Biarlah kiranya Tuhan boleh memberkati kita bersama pagi hari ini. Siapkan hatimu ya untuk diingatkan kembali oleh kebenaran firman Allah. Tidak ada yang kebetulan kalau saat ini kita boleh mengingat kembali tentang kebangkitan Yesus. Hari Jumat kita sudah merayakan kematian Yesus ya. Dan hari ini kita merayakan kebangkitan Yesus ke sorga. Puji Tuhan. Ada beberapa ayat yang akan menuntun saya dan saudara untuk diingatkan lewat kebenaran firman Allah. Kita lihat dulu di dalam 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai ayat 11. Cukup panjang tetapi saya ingin baca supaya kita mengerti. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai ayat 11. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Ayat 1. Sekarang ayat yang kedua. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ayat 3. Sebab yang sangat penting ialah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan dirinya kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Ayat 8. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir belum waktunya. Ayat 9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Ya, ini berbicara tentang kebangkitan Yesus. Ya, ayat-ayat ini menuntun, memberitahu kepada kita bersama tentang kebangkitan Kristus atau kebangkitan Yesus. Lalu apa pentingnya kebangkitan Kristus ya? Apa pentingnya kebangkitan Kristus atau kebangkitan Tuhan Yesus Kristus? Yang pertama saudara, dari ayat ini dalam 1 Korintus 15 ayat 14 sampai ayat 17, coba saya akan bacakan. 1 Korintus 15 ayat 14 dan ayat 17. Ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Ayat 17.
Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Bertolak dari ayat ini dikatakan ya, pentingnya kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus Kristus adalah dasar dari iman orang Kristen, ya. Dasar orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dikatakan oleh ayat ini, jika Kristus tidak dibangkitkan, ya, maka kepercayaan kita akan sia-sia, ya. Ayat ini berkata, kalau Kristus tidak dibangkitkan, kepercayaan kita sia-sia, ya. Nah, Saudara, kalau kita juga melihat, ya, bahwa Kristus itu adalah menuju kepada Bapa, menuju kepada Allah, ya. Coba kita lihat dulu Yohanes pasal 14. Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dikatakan oleh ayat ini, Kristus adalah jalan menuju kepada Bapa. Kalau tidak melalui aku, enggak ada orang yang akan sampai kepada Bapa. Nah, Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita melihat lagi pentingnya kebangkitan Kristus, selain dikatakan ya, kalau Kristus tidak dibangkitkan maka sia-sialah kepercayaan kita, sia-sialah iman kita. Ya. Yang kedua, kalau Saudara lihat dari 1 Korintus tadi, kita kembali terus ke 1 Korintus 15 ya. 1 Korintus 15 ayat 15. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau seandainya benar, maka orang mati tidak dibangkitkan. Ayat ini kalau dikatakan kalau Kristus enggak bangkit ya, kalau Kristus tidak dihidupkan, dikatakan kita ini semua pembohong dikatakan ya. Tetapi kita yakin bahwa firman Allah berkata, Dia sudah bangkit. Hari ini kita merayakan bahwa Dia bangkit. Dia enggak mati terus ya. Kalau sampai Dia enggak bangkit ya, padahal dikatakan bahwa 3 hari Yesus akan bangkit. Kalau sampai enggak bangkit, berarti kita pembohong katanya. Ya, tetapi ternyata Yesus bangkit. Yesus benar bangkit. Apa yang sudah dinubuatkan, ya, bahwa itu benar terjadi. Yesus sudah bangkit. Haleluya. Ya, hari ini kita merayakan kembali kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, Dia tidak terus dikubur. Ya, sebab Dia adalah Allah. Ya, Dia akan bangkit kembali, dan kalau kita juga yakin bahwa kita juga ada kebangkitan, haleluya. Karena Yesus sudah bangkit, kita juga ada kebangkitan, puji Tuhan. Saudara, kalau Saudara melihat ya, pentingnya kebangkitan ya, kalau Kristus tidak menghidupkan kembali atau tidak dihidupkan kembali, dikatakan orang yang mati ya, ayat ini berkata setelah beriman pada Kristus akan terhilang, tidak ada kebangkitan. Tetapi puji Tuhan, sebab Yesus bangkit, ya. Orang-orang yang mati di dalam Yesus akan mengalami kebangkitan, tidak hilang begitu saja. Sebab Yesus adalah buah sulung, satu contoh bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Berarti kita yang percaya kepada Yesus juga akan mengalami kebangkitan, ya. Tidak hilang begitu saja, tetapi ada kebangkitan. Haleluya. Itulah sebabnya jaga iman ini. Hati-hati pelihara iman ini, sebab ada kebangkitan, ya. Di antara orang-orang yang percaya kepada Yesus, dia akan dibangkitkan dan dia akan mendapat tempat bersama Bapa di sorga. Puji Tuhan. Saudara, apalagi pentingnya kebangkitan Yesus selain kalau Kristus tidak dibangkitkan kembali, dikatakan orang-orang yang mati setelah beriman akan hilang. Lalu apalagi pentingnya ya tentang kebangkitan itu ya, dikatakan kalau Kristus ya tidak dihidupkan kembali. Coba kita baca 1 Korintus 15 tadi. 1 Korintus 15 ayat 19. Ayat 19. 1 Korintus 15 ayat 19.
Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Dikatakan kalau Kristus tidak dihidupkan kembali, maka kita tidak punya pengharapan, orang yang paling malang dikatakan, ya. Tetapi puji Tuhan, Yesus sudah bangkit. Berarti kita adalah orang-orang yang punya pengharapan, ya. Punya pengharapan sebab Yesus sudah bangkit. Haleluya. 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 22. 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 22. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Ya, saudara, dikatakan Kristus sudah dibangkitkan kembali. Kristus sudah dibangkitkan kembali. Haleluya. Amin, saudara. Ya, kita percaya, kita adalah orang-orang yang percaya firman Allah bahwa Kristus sudah dibangkitkan. Haleluya. Puji Tuhan. Lalu kita akan lihat, saudara, tentang bukti-bukti kebangkitan Kristus. Ya, seringkali dalam perayaan Paskah, ya, seringkali dekorasi-dekorasi yang dibuat, ya, ada kubur di sana, lalu ada tutupnya kuburnya, ya, karena kuburan zaman di sana mungkin, ya, karena dikatakan waktu itu, ya, Yesus dikubur di batu karang begitu, tetapi yang sudah dibuat tempat kuburan, ya. Jadi harus ada penutup batu juga di situ untuk menutupinya. Nah, saudara, seringkali dibikin dekor-dekor seperti itu, ya. Ada kuburan seperti gua begitu, lalu di sampingnya ada batu, ya, untuk menutup. Nah, saudara, seringkali itu yang kita lihat dalam dekorasi-dekorasi. Kalau saudara melihat ada beberapa dari kebenaran firman Allah, ya, yang akan menunjukkan kepada saya dan saudara bukti-bukti dari kebangkitan Yesus Kristus. Sehingga kita ini adalah bukan orang-orang yang malang, yang tidak punya pengharapan. Kita percaya janji firman Allah bahwa dia sudah bangkit dan sudah dibuktikan. Ada beberapa bukti kita akan lihat, ya. Salah satunya, saudara, ya, waktu Yesus dibangkitkan, ya, para malaikat juga, kalau saudara perhatikan, ya, bagaimana para malaikat menggulingkan batunya dikatakan, ya. Tadi saya kasih tahu bahwa dekorasi seringkali ada kuburan lalu ada penutupnya, ya, ada batu yang menutupinya. Nah, saudara, kalau saudara perhatikan dari kebenaran firman Allah, coba kita lihat Matius 28. Matius 28 ayat 2 sampai ayat 3. Matius 28 ayat 2 sampai ayat 3. Matius 28 ayat 2 sampai ayat 3. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ini bukti kebangkitan Yesus. Haleluya. Dikatakan oleh ayat ini ada malaikat. Terjadilah gempa bumi yang berhebat. Dikatakan oleh ayat ini, ya. Sebab seorang malaikat turun dari langit datang menggulingkan batu itu. Batu penutup itu digulingkan. Kalau bukan pekerjaan Allah, itu tidak akan mungkin terjadi, ya. Walaupun itu mungkin presiden kah, itu raja kah yang mati, lalu tiba-tiba malaikat datang menggulingkan itu penutup kubur. Enggak, ya. Ini bukti bahwa kebangkitan Yesus Kristus. Haleluya, ya. Malaikat menggulingkan batu dan dia juga mewartakan. Dia tidak sekedar cuma menggulingkan, tetapi dia menyampaikan bahwa Yesus sudah bangkit, ya. Waktu dikatakan wanita-wanita, ibu-ibu itu datang, ya, pagi-pagi dia coba
menghampiri kuburan Yesus dengan harapan bisa menaruh rempah-rempah di sana. Lalu dalam dialog itu dikatakan, ya, salah satu ada yang berkata, bagaimana nanti caranya menggulingkan batunya itu? Sebab batu penutupnya bukan batu yang kecil. Saudara bisa bayangkan itu kuburan, ya, seperti lubangnya bukan lubang kecil, lubang besar, dan pasti penutupnya juga batu yang kuat, batu yang besar. Lalu mereka berdiskusi siapa yang akan menggulingkannya nanti waktu kita akan menaruh rempah-rempah, bagaimana caranya? Ya, tapi saudara, waktu mereka tiba di kuburan, mereka kaget sebab batunya sudah tergulingkan. Siapa yang menggulingkan? Malaikat yang Allah suruh. Ya, batu itu sudah terlepas, sudah terguling. Ya, lalu ada malaikat yang mewartakan. Siapa yang kamu cari? Yesus yang mati di sini sudah bangkit. Ya, saudara, kalau saudara lihat mungkin ya dari sejarah atau bagaimanapun, walaupun itu presiden atau raja yang terkenal, nggak ada yang urusan malaikat datang, ya, memberitahu kematiannya lalu melepaskannya itu penutup kuburan, nggak ada. Kalau bukan pekerjaan Allah membuktikan bahwa Yesus datang dari sorga, Dia juga yang membela, Dia juga yang membangkitkannya. Ya, nah saudara, dikatakan juga bukti yang kedua, ya, kebangkitan Kristus. Ya, tadi saya sudah singgung saudara, tetapi kita baca saja Matius 28. Cuma ini agak panjang kalau saya baca, tidak apa-apa ya. Matius 28 ayat 1 sampai ayat 10. Atau saya baca dari ayat 6 aja ya. Matius 28 ayat 6 sampai ayat 10. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu di Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Saudara, perhatikan dari pembacaan ayat ini. Bagaimana dikatakan Maria Magdalena, ya, saudara. Maria Magdalena, ya. Maria Magdalena, Maria ibu Yesus dikatakan dari ayat ini. Salome, Yohana, ya, dikatakan ya adalah saksi-saksi pertama yang melihat kebangkitan Yesus, yang tahu tentang kebangkitan Yesus, ya. Sebab dia berjumpa dengan malaikat. Malaikat berkata di ayat 6 tadi, "Ia tidak ada di sini." Ya. Dikatakan oleh malaikat, "Ia nggak ada di sini sebab ia sudah bangkit." Mereka adalah saksi pertama, ya. Karena mereka di pagi-pagi buta sudah mau datang melihat kuburan Yesus, ya. Nah, saudara, kalau saudara baca di beberapa ayat dalam Markus, juga di situ di Lukas, ditunjukkan juga di situ bagaimana ya bahwa mereka menjadi saksi yang pertama untuk menyaksikan, melihat bahwa Yesus sudah bangkit. Haleluya. Karena ada mereka berjumpa dengan malaikat, malaikat memberitahu kepada mereka. Lalu hal yang ketiga, saudara, bukti kebangkitan Yesus. Coba kita lihat dalam Lukas pasal 24. Kasih tanda juga di situ terus ya. Lukas 24 ayat 1 sampai ayat 3. Lukas 24 ayat 1 sampai ayat 3.
Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Ya, dikatakan ini bukti bahwa Yesus sudah bangkit. Ya, kubur menjadi kosong. Ya, Lukas 24 ayat 1 sampai ayat 3. Ya, dikatakan kuburnya sudah kosong. Mereka melihat kuburannya sudah kosong. Ya. Ayat 3, Lukas 24 ayat 3. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Yesus sekarang gak ada di kuburan. Ya. Kuburnya kosong. Ini sebagai bukti nyata tentang kebangkitan Yesus. Ya, para tentara juga saudara, para tentara penjaga, ya, penjaga kuburan juga menyaksikan ini dan dikatakan dia juga gemetar. Ya, sebab ini kuburan, ya, mempengaruhi ketenangan dari banyak bangsa waktu itu, ya, termasuk juga orang-orang yang berkuasa di sana, sehingga mereka juga imam-imam juga minta izin supaya benar-benar dicap oleh capnya raja, supaya enggak sembarangan orang bisa ngambil mayatnya Yesus. Orang-orang imam-imam khususnya para ketakutan, takut kuburnya Yesus, ya, dibuka dan Yesusnya dicuri, ya. Percuma. Buat apa? Ya. Buat apa menjaga seperti itu? Sebab dia pasti bangkit. Dia akan bangkit. Dia datang dari sorga, bukan dari dunia ini. Dan dia akan kembali ke sorga, ke tempatnya. Haleluya. Saudara, walaupun diusahakan dengan cara ini, cara itu, tetapi Allah dapat memakai, ya, malaikat untuk menggulingkan batu itu. Penutup kubur itu, ya, tergulingkan. Dan mereka boleh menyaksikan bahwa Yesus tidak ada di dalam, ya. Nah saudara, para tentara penjaga kubur juga jadi gemetar. Coba baca Matius 28 ayat 4. Matius 28 di ayat 4. Matius 28 ayat 4. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Ini tadinya penjaga-penjaga kuburan, ya. Para tentara ini, tadinya dengan gayanya, dengan mengandalkan kekuatannya seperti punya kuasa, ngapa-ngapain Yesus, bikin apa buat Yesus. Sekarang mereka jadi gentar, ketakutan seperti orang mati dikatakan. Ini membuktikan bahwa Yesus bangkit. Ya, ada bukti bahwa Yesus bangkit. Tentara juga melihat, tentara yang menjaga juga melihat, dan dia penuh dengan ketakutan dikatakan. Nah saudara, kalau saudara perhatikan juga, kita maju lagi dalam kita baca coba Yohanes pasal 20. Banyak ayat, ya, saya ingin membuktikan ini. Yohanes 20 ayat 3 sampai ayat 8. Yohanes 20 ayat 3 sampai ayat 8. Yohanes 20 ayat 3 sampai ayat 8. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga muridnya yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya
dan percaya, dikatakan ayat ini, ya. Petrus dan para muridnya dikatakan. Para muridnya dikatakan lebih dari 500 orang, ya. Dan juga dikatakan Paulus juga, ya. Menyaksikan, melihat bagaimana keadaan kubur itu kosong, ya. Nah, Saudara, ini membuktikan bahwa Yesus sudah bangkit. Haleluya, ya. Kita adalah orang-orang yang sekarang yang punya pengharapan sebab dia nggak mati terus. Kalau Yesus mati terus, Saudara, ya, dikatakan tadi ayat pembacaan kita, maka sia-sialah iman kepercayaan kita. Buat apa kita bertahan sampai sekarang percaya kepada Yesus kalau Yesus nggak bangkit, ya? Tetapi puji Tuhan, karena dia bangkit, dia sudah bangkit, sehingga sampai saat ini kita akan jaga iman ini. Kita akan pelihara iman percaya kita kepada Yesus. Bahwa kematiannya, ya, yang sudah berkorban untuk menyelamatkan kita, tidak akan menjadi sia-sia. Karena ini akan membawa kita ke sorga bagi yang percaya kepadanya. Puji Tuhan. Ada beberapa bukti lagi, ya, tentang penampakan Yesus pada wanita-wanita di Yerusalem dikatakan. Membuktikan bahwa Yesus tidak mati terus, tetapi Yesus sudah bangkit. Sehingga Yesus bisa menampakkan diri kepada wanita-wanita ini. Bahwa inilah aku, ya. Ini aku. Aku gak di kuburan terus, tetapi aku bangkit. Coba baca satu ayat, Matius tadi, ya. Kalau saudara baca Matius ke-28 tadi, saya ambil cuplikan-cuplikannya saja untuk menghemat waktu. Matius 28 tadi, ayat yang ke-9 coba. 9, 10. Matius 28 ayat 9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Mereka berjumpa dengan Yesus. Yesus menampakkan diri, ya. Sehingga mereka jadi takut dan khawatir. Tetapi Yesus berkata, "Jangan takut, ya. Ini aku. Ayo beritakan kepada yang lain. Beritahu kepada murid-murid yang lain bahwa aku sudah bangkit." Haleluya. Sekarang tugas kita, saudara, ya. Sekarang tugas kita. Kita beritakan kepada orang lain, khususnya mereka yang belum mengerti, belum tahu bahwa Yesus sudah bangkit. Haleluya. Yesus datang dari sorga. Dia sudah mati menebus dosa saya dan saudara. Dan dia juga sudah bangkit. Ceritakan kepada orang lain bahwa dia tidak mati terus, tetapi Yesus bangkit. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, ada juga dikatakan, ya, ada beberapa bukti kalau kita melihat juga, saudara, para murid Yesus juga menunggu lebih dari dikatakan 50 hari untuk pemberitaan tentang kebangkitan Yesus, ya. Ada beberapa juga para murid Yesus, ya, yang banyak mengikut Yesus setelah itu, ya, setelah Yesus bangkit, mereka mengikuti Yesus dan mereka juga banyak yang menderita, ada yang juga mati syahid dan sebagainya. Mati karena percaya sebagai orang Kristen. Ya. Kalau Yesus tidak bangkit, ngapain mereka mau mati buat Yesus? Ngapain mereka mau menderita karena Kristus? Tapi ini satu bukti karena Yesus bangkit, mereka juga murid-muridnya setelah itu, banyak mereka pengikut-pengikutnya, ya. Mereka juga menderita karena Kristus. Mereka juga dianiaya, bahkan mati syahid karena Kristus. Ini membuktikan bahwa Kristus benar-benar bangkit. Kalau enggak bangkit, ngapain orang mau mati buat Kristus, ya? Tapi karena Kristus sudah bangkit, mereka rela dianiaya, mati karena iman, memberitakan kebenaran firman Allah, menceritakan tentang Yesus, ya, kebenaran tentang Yesus, sehingga mereka mungkin dibunuh dan sebagainya. Mereka siap karena mereka tahu sebab Yesus memang bangkit. Haleluya, puji Tuhan. Lalu pertanyaannya, ya, bagaimana respon kita terhadap kebangkitan Kristus?
Ya, bagaimana respon kita terhadap kebangkitan Kristus? Ya, apakah kita percaya bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit? Haleluya. Ya, jangan sampai kita berkata kita orang Kristen, kita dikatakan KTP kita Kristen, tapi kalau ditanya kamu percaya nggak Yesus bangkit? Nggak tahu ya. Saya nggak nyaksikan sendiri benar apa enggak ya. Ya, saudara, mari kita lihat coba 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai ayat 4. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ya, dikatakan dia mati dan dia juga sudah dibangkitkan. Haleluya. Bagaimana ya respon kita ya tentang kebangkitan Kristus? Apakah kita percaya seperti yang disampaikan di sini? Ya, dia sudah mati, tapi dia juga bangkit dikatakan. Ya, apakah kita mau mempertahankan iman itu, menjaga kepercayaan kita? Haleluya. Lalu apalagi respon kita? Ya, respon kita terhadap kebangkitan Kristus. Ya, mari, apakah kita berusaha untuk memusatkan perhatian kita kepada hal-hal yang di sorga? Ya, apakah kita akan menaruh perhatian kita lebih untuk hal-hal yang di sorga? Ya, seringkali saudara, kalau kita memperhatikan ada orang-orang, tidak semua anak-anak Tuhan seperti itu. Mungkin ada juga yang berkata orang Kristen tetapi tidak mempertahankan imannya dengan benar, ya. Sepertinya cuma sibuk dengan urusan dunia saja, sepertinya tidak memberikan waktu khusus untuk hal-hal sorga, ya. Banyak perhitungan untuk hal-hal sorga, ya. Saudara, sangat disayangkan, ya. Sebab ini akan menentukan. Kalau kita tahu, kita percaya bahwa Yesus bangkit, maka kita juga tidak akan lalai untuk menyediakan waktu lebih untuk hal-hal sorga. Ya. Bahkan kadang-kadang kita akan berpikir, wah itu nomor 1, itu penting bagi saya. Sebab ada kebangkitan, karena Yesus sudah bangkit. Ya. Orang-orang yang percaya di dalam Yesus, ada kebangkitan, sebab Yesus sudah bangkit. Nah, kalau kita lihat coba, Kolose pasal 3, Kolose pasal 3 ayat 1 sampai ayat 4. Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4. Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan dinyatakan dari diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, saudara, ayat ini mengingatkan saya dan saudara berusaha untuk memusatkan perhatian kita kepada hal-hal yang di sorga. Sebab firman Allah berkata, apa yang dinubuatkan oleh firman Allah itu akan terjadi. Ya, bahwa nanti
ya, dia akan datang kembali, dia akan menjemput kita. Kalau kita belum mati, ya, kita akan menyaksikan dia datang di awan-awan untuk menjemput kita. Haleluya, bawa kita ke sorga. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Berikan waktumu, ya. Jangan cuma dihabiskan dengan perkara-perkara di dunia ini, ya. Sebab ada harapan sesudah kematian, enggak lenyap begitu saja. Tetapi ada sorga yang dijanjikan, puji Tuhan, ya. Lalu apalagi respon kita terhadap kebangkitan Kristus, ya? Terhadap kebangkitan Kristus apa saja respon kita, ya? Saudara, kita perlu bersyukur, selalu bersyukur, ya, dan hidup penuh kemenangan dalam kekhawatiran, dalam ketakutan. Seringkali melihat keadaan dunia ini, ya, selalu membuat kita terombang-ambing, ya, membuat kita penuh dengan kekhawatiran, bagaimana nanti kalau begini, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begini, ya. Tetapi karena kita tahu Yesus tidak mati terus, Yesus sudah bangkit, memberi pengharapan kepada yang percaya bahwa ada harapan di dalam Yesus. Itulah sebabnya kita juga perlu bersyukur dalam segala hal, ya. Bersyukur dan juga, ya, selain bersyukur, ya, penuh kemenangan dalam kekhawatiran. Jangan hidup terus dengan kekhawatiran, ketakutan, ya. Seringkali, ya, hidup ini penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Saudara, yakin bahwa Yesus sudah hidup, ya. Yesus sudah bangkit. Haleluya, ya. Yesus sudah bangkit. Bahkan dikatakan Yesus di sorga juga berdoa untuk saya dan saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi tetap mengucap syukur dan harus kuat, harus menang dalam apapun yang menjadi rintangan, menjadi godaan dalam hidup ini, tapi tetap berusaha untuk menang. Coba kita buka dulu Mazmur sebagai ayat-ayat terakhir. Mazmur 118. Mazmur 118. Saya baca di ayat 1, ayat 2, nanti ayat 14 sampai ayat 16. Mazmur 118 ayat 1 sampai ayat 2, lalu lompat ke ayat 14 dan ayat 16. Mazmur 118 ayat 1 sampai 2. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita lompat di ayat 14 sampai 16. 14 sampai 16. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dari kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan Allah Tuhan melakukan keperkasaan. Haleluya. Ayat ini berkata, bersyukurlah kepada Tuhan. Naikkan pujian kepada Allah. Sebab Allah kekuatan kita. Allah adalah perisai kita. Jangan takut dengan segala apapun yang ada di dunia ini. Kalau hidup kita dekat dengan Tuhan, kita mengutamakan Tuhan lebih dari yang lain, ya. Sebab Dia hidup, ku tak takut hari esok. Sebab Dia hidup, ya, ada harapan. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok, ya. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, katakan dengan iman, ya. Aku tidak akan takut sebab Dia hidup. Puji Tuhan. Haleluya. Mari saudara, ya, yang mengikuti ibadah online di rumah, berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya.
Haleluya Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau hidup, karena Engkau bangkit. Kami punya masa depan, ada hari esok, ada pengharapan bagi kami. Hidup kami jadi berarti karena Engkau hidup. Terima kasih Bapa. Kami tidak perlu khawatir dengan kehidupan ini. Kami tidak mau terus hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan. Sebab kami tahu hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Karena kami adalah orang-orang yang percaya kepadamu, orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau kiranya ada di tengah-tengah ibadah kami siang hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Bapa yang baik. Engkau berkati setiap umat-Mu yang sudah menghargai kebenaran firman Allah, yang sudah mengimani bahwa mempercayai bahwa Yesus sudah bangkit. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berkat Allah turun atas mereka semua, yang sakit sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang dalam masalah persoalan rumah tangga, masalah hubungan orang tua dengan anak, masalah apapun pekerjaan, omset-omset yang belum terpenuhi, dalam nama Yesus Tuhan tolong mereka semua. Yang sedang di luar kota, dimanapun mereka berada, yang sedang dalam pekerjaan di luar kota, yang akan keluar kota, semua ada dalam perlindungan Allah. Anak-anak sekolah minggu semua dilindungi, dari anak-anak balita, baik keluarga-keluarga yang merindukan keturunan. Tuhan Engkau sanggup membuka rahimnya di dalam nama Yesus. Berkati mereka dengan kekuatan, berikan mereka iman untuk tetap berharap akan janji Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati juga mereka yang sedang berulang tahun dalam minggu ini, ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran. Biarlah mereka diberi kesehatan, bahkan Tuhan Engkau memberikan damai sejahtera dalam rumah tangga. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Selamatkan bangsa negara kami. Berikan mereka, oh Tuhan, ketenangan, damai sejahtera. Sehingga mereka juga punya kekuatan iman. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau juga tolong keluarga hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Engkau berikan mereka kesanggupan untuk tetap bertahan dalam pelayanan. Sesulit apapun Tuhan sanggupkan. Dan berikan mereka kekuatan yang datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, para kaum lansia yang ada, Engkau sehat-sehatkan Tante Lina, Tante Liana, baik Ibu Yuli, baik juga Ibu Christine. Oh Tuhan, dalam usia mereka yang lanjut, mereka tetap sehat diberkati Tuhan. Jagai dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati juga yang sudah ambil bagian pelayanan dalam ibadah online ini. Apapun yang mereka sudah kerjakan bagi Tuhan, berkati mereka. Mereka boleh melayani Tuhan karena Tuhan yang memampukan. Terima kasih Tuhan. Tangan-tangan yang sudah diberi untuk pekerjaan Allah, baik untuk kas gereja, mereka-mereka yang sebagai donatur gereja, mereka yang mengembalikan milik Allah perpuluhan, apapun yang dikerjakannya, Engkau boleh disenangkan. Dan yang punya iman akan melihat berkat Allah turun atasnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami punya harapan di dalam Engkau, sebab Engkau sudah bangkit. Terima kasih Bapak. Sekarang saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai putra Allah yang tunggal, bimbingan penyertaan Roh Kudus boleh menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami akhiri ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati ya. Kembali minggu berjalan seperti biasa, ibadah di gereja jam 7 pagi. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat Paskah. Tuhan memberkati kita semua.